Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Besar, yang mulia, dan yang Maha Tahu, betapa sukacitanya berada di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bisa berkumpul bersama untuk membuka firman suci dan belajar tentang kasih-Mu, dan juga belajar apa yang Engkau kehendaki dari kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon Bapa bila kami membuka firman-Mu, agar Roh Suci boleh hadir melalui pelayanan malaikat-malaikat suci. Tuhan, kami mohon berikan kami pengertian, agar kami dapat dengan benar dan tepat mempelajari kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih Bapa mendengarkan doa kami, karena kami mohon atas nama Yesus. Amin. Saya ingin mengulangi secara singkat urutan peristiwa-peristiwa kehidupan Kristus yang telah kita pelajari dalam pelajaran pelayanan Bait Suci. Hal pertama yang ingin saya ulangi adalah bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk hidup bersama kita di perkemahan. Dan di perkemahan, Yesus hidupkan kehidupan sempurna yang dituntut oleh hukum dari kita semua. Dengan kata lain, Yesus menjalani hidup yang seharusnya kita hidupkan. Lalu kita mempelajari bahwa dari perkemahan Yesus pergi ke pelataran. Dan di pelataran, di mezbah korban, Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Dia mati bagi semua manusia. Jadi di perkemahan dia menjalankan hidup yang seharusnya kita jalani. Di pelataran, dia menjalani kematian yang seharusnya kita semua alami. Kemudian kita perhatikan bahwa Yesus bangkit di bejana pembasuhan. Itu adalah perabotan kedua yang terdapat di pelataran Bait Suci. Yesus bangkit di bejana pembasuhan. Lalu kita tahu pada pelajaran kita yang terakhir, bahwa dari dunia ini, Yesus masuk ke bagian mana dari Bait Suci di surga? Dia masuk ke bilik suci atau tempat kudus dari Bait Suci surgawi. Nah, antara kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, masih ada 40 hari lagi. 40 hari jaraknya antara saat Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Setelah melewatkan 40 hari itu bersama murid-muridnya, Alkitab katakan, hal-hal yang dibicarakan Yesus kepada mereka mengenai kerajaan Allah. Dengan kata lain, nubuatan-nubuatan Alkitab dijelaskan kepada mereka. Alkitab katakan bahwa Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun. Mari kita baca keterangan Alkitab mengenai kenaikan Yesus 40 hari setelah kebangkitannya. Ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Dikatakan di sini, sesudah dia mengatakan hal-hal ini, sementara mereka memperhatikan dia, dia terangkatlah naik dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit sementara dia terangkat naik, terlihatlah dua orang berdiri di samping mereka, yang berpakaian putih dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang sama ini." Perhatikan, Yesus yang sama ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kemudian Yesus hilang dari pandangan mereka. Alkitab katakan bahwa dari Bukit Zaitun murid-muridnya itu kemudian kembali ke kota Yerusalem. Dan kembali ke ruangan atas di mana Yesus melembagakan perjamuan kudus bersama mereka. Alkitab katakan bahwa selama 10 hari berikutnya setelah Yesus naik ke surga, murid-murid berkumpul sehati bersama-sama di ruangan atas itu. Alkitab katakan bahwa mereka berdoa bersama-sama. Alkitab katakan bahwa mereka mempelajari nubuatan bersama-sama. Alkitab katakan bahwa mereka membereskan perbedaan paham di antara mereka. Mereka mengosongkan diri dengan kuasa Roh Kudus.
Dengan kata lain, mereka mempersiapkan diri selama 10 hari itu untuk kecurahan Roh Kudus. Sementara itu, selama 10 hari tersebut, Yesus di surga secara resmi diberi kuasa dan hak sebagai imam besar bagi umatnya. Dengan kata lain, Yesus telah memasuki bait suci di surga untuk memulai pelayanannya di sana, untuk mencurahkan semua jasa-jasa dari apa yang telah dilakukannya di dunia. Menarik untuk disimak, siapa saja yang hadir di ruang atas di sana selama 10 hari tersebut. Marilah bersama saya membaca buku Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Sebelumnya, jika di kertas Anda tertulis Kisah Para Rasul 2 ayat 13 itu salah cetak. Nah, sekarang, siapa yang hadir di ruangan atas itu? Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Setelah mereka masuk, ini adalah ruangan atas di loteng. Mereka naik ke ruangan atas, tempat mereka menumpang. Sekarang perhatikan jumlah kelompok para rasul yang hadir di sana. Petrus, yang selalu disebutkan pertama. Karena dia selalu yang pertama berbicara, dia memiliki kemampuan memimpin. Petrus, Yakobus, Yohanes, sudah 3. Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas anak Yakobus. Nah, kalau diteliti daftar ini, yang sangat menarik adalah hanya ada 11 orang rasul. Berapa orang rasul yang dipilih Yesus? Yesus memilih 12 rasul. Tapi di sini daftarnya hanya terdapat 11 rasul. Seorang dari ke-12 rasul itu tidak ada. Sekarang, pertanyaannya adalah siapakah yang tidak hadir di ruang atas itu? Jawabannya jelas. Dia adalah Yudas Iskariot. Sebaiknya, marilah kita membaca keterangan dari Petrus mengenai apa yang telah terjadi pada Yudas Iskariot dan mengapa dia tidak ada di sana. Kisah Rasul pasal 1, dan mulai dari ayat 16, menceritakan kepada kita kisah Yudas yang sedih dan tragis. Salah satu dari ke-12 rasul. Dikatakan di sini, ini Petrus yang berbicara, "Hai saudara-saudara. Nas kitab suci ini harus digenapi yang sebelumnya telah disampaikan Roh Kudus oleh perantaraan Daud tentang Yudas, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang menangkap Yesus. Karena dulu ia termasuk bilangan." Anda ingat di sini kata kuncinya. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Perhatikan, Yudas termasuk dalam bilangan ke-12 rasul itu. Kata termasuk bilangan ini amat sangat penting. Sekarang, perhatikan apa katanya selanjutnya di ayat 18. Ini uraian yang menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Yudas. Dikatakan, orang ini, Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Gambaran yang cukup detail. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu disebut dalam bahasa mereka Hakaldama, yang artinya tanah darah. Nah, tampaknya di Alkitab sepertinya bertentangan mengenai akhir hidup Yudas. Karena di sini dikatakan dia jatuh tertelungkup, dan perutnya meletus dan isinya keluar. Ayat yang lain berkata bahwa Yudas pergi dan berbuat apa? Dia gantung diri. Jadi bagaimana hal tersebut dapat cocok? Ellen White menjelaskannya dengan serasi bagaimana kedua keterangan ini adalah benar. Dia berkata, Yudas menggantung dirinya di pinggir bukit pada sebuah cabang pohon. Dengan kata lain, dia memasang tali gantungan pada cabang pohon. Dan dia menggantung dirinya dengan menjatuhkan tubuhnya dari tepi bukit itu. Dan tubuhnya terlalu berat hingga cabang pohon tersebut patah. Dan dia jatuh ke tanah dari ketinggian yang cukup tinggi. Dan ketika dia jatuh ke tanah, perutnya pecah, dan isinya keluar. Dia katakan, bahwa kemudian ketika Yesus melewati Via Dolorosa menuju Bukit Kalvari untuk mati, banyak orang merasa ngeri karena melihat anjing-anjing memakan isi perut Yudas. Jadi begitulah Yudas mengakhiri hidupnya.
Jadi saya mau Anda perhatikan bahwa hanya ada 11 orang murid di ruangan atas itu. Karena Yudas sudah bunuh diri dan dia jatuh dari tempat yang cukup tinggi. Maka tentu saja dia tidak terhitung lagi di antara kedua belas rasul. Sekarang, kita perlu mengajukan pertanyaan yang sangat penting, yaitu, setelah Petrus menceritakan kisah tragis dan menyedihkan tentang Yudas, Petrus berkata kepada murid-murid lainnya bahwa mereka perlu mengangkat seorang pengganti Yudas. Mereka perlu memilih seseorang untuk mengisi posisi Yudas. Malah, Petrus berkata bahwa ini adalah suatu keharusan yang mutlak. Kita harus mengangkat seorang penerus, kita harus memilih rasul yang ke-12. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Petrus merasa bahwa mereka harus mengangkat seorang pengganti untuk Yudas atau rasul nomor 12? Faktanya adalah, nubuatan Alkitab yang mengharuskan mengangkat seorang pengganti bagi Yudas. Dengan kata lain, Petrus dan para murid telah mempelajari nubuatan Alkitab. Dan mereka tahu bahwa nubuatan Alkitab telah menubuatkan apa yang akan terjadi pada Yudas. Dan juga menubuatkan bahwa seseorang harus mengisi posisinya. Seseorang harus menggantikan kedudukannya. Sekarang, marilah kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 16. Di sini, Petrus masih yang berbicara, dan dia berkata, "Hai saudara-saudara, nas kitab suci ini, perhatikan sekarang, harus digenapi. Yang sebelumnya disampaikan Roh Kudus melalui Daud tentang Yudas. Yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang menangkap Yesus itu. Apakah nubuatan harus digenapi, ya atau tidak?" Kata Petrus, ini bukan opsional. Ini harus terjadi. Roh Kudus sudah mengatakannya dan harus terjadi. Sekarang, marilah melompat turun ke ayat 20. Agar kita bisa melihat nubuatan mana yang ditulis Daud. Yang membuat pengangkatan pengganti Yudas suatu keharusan. Ayat 20, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur. Disinilah nubuatan itu berasal. Ada tertulis dalam kitab Mazmur. Mengenai Yudas dikatakan, biarlah tempat tinggalnya menjadi apa? Terlantar, dan biarlah tidak ada yang menghuninya. Dengan kata lain, ini artinya dia tidak akan pulang lagi ke rumahnya. Tetapi ada nubuatan lain, nubuatan yang tadi terdapat di Mazmur 69 ayat 25. Nubuatan yang lain di Mazmur 109 ayat 7-8 menyatakan bahwa tempatnya perlu digantikan oleh orang lain. Jelas dikatakan, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Itu sebabnya Petrus merasa bahwa hal itu tidak boleh diabaikan dan suatu keharusan untuk mengangkat seorang pengganti Yudas. Karena nubuatan telah menubuatkan apa yang akan terjadi pada Yudas. Dan nubuatan mengharuskan mengangkat orang lain untuk menggantikan posisinya. Ada suatu mitos yang orang-orang Kristen percayai, yaitu bahwa para murid yang berkumpul di ruangan atas itu bergegas mengangkat pengganti Yudas. Malah mereka beranggapan bahwa sebenarnya rencana Tuhan mereka menunggu dulu. Agar mereka bertahan dan berdoa lebih lama lagi, sebelum mereka memilih siapa yang mereka angkat. Malah, banyak orang Kristen ini berpikir bahwa seharusnya Rasul Pauluslah yang menjadi Rasul nomor 12. Tetapi para murid itu buru-buru mengangkat Matias. Padahal itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Begitulah argumentasi mereka, tetapi saya bertahan bahwa hal itu tidak benar, itu adalah mitos. Dengan kata lain, ini adalah dugaan tak berdasar bahwa Tuhan menginginkan Saulus dari Tarsus sebagai rasul nomor 12. Kenyataannya adalah, rasul yang diangkat itu memang rasul yang Tuhan inginkan diangkat. Kalian bertanya, dari mana kita tahu? Kita tahu dari 3 alasan. Perhatikan alasan pertama di Kisah Para Rasul 1 ayat 21-22. Di manakah Yesus berada selama ini berlangsung? Selama 10 hari tersebut, di manakah Yesus? Yesus ada di bilik suci, dan apa yang sedang berlangsung di sana? Yesus sedang diresmikan dan dipersiapkan pada hari Pentakosta. Untuk memulai pelayanannya sebagai apa? Sebagai imam besar, untuk mencurahkan jasa penebusannya. Perhatikan Kisah Para Rasul 1 ayat 21.
Disinilah disebutkan persyaratan perlu sebagai pengganti Yudas. Jadi, ini kata Petrus. Dari mereka yang bersama dengan kita semua selama ini. Di mana Tuhan Yesus keluar masuk bersama-sama dengan kita. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes. Hingga hari Dia terangkat. Maka salah satu mereka ini harus menjadi saksi bersama kami dari kebangkitannya. Apa persyaratan mutlak yang harus dipenuhi? Dia haruslah seseorang yang bersama-sama dengan para rasul. Mulai dari khotbah Yohanes Pembaptis hingga kapan? Hingga Yesus bangkit dan naik ke surga. Pertanyaan, apakah Saulus dari Tarsus memenuhi persyaratan ini? Sama sekali tidak. Ada alasan kedua, ada 3 alasan yang akan saya bagikan. Alasan kedua, catatan Alkitab memberitahu kita bahwa para murid Yesus, para rasul, mengikuti prosedur yang benar. Perhatikan Kisah Para Rasul 1 ayat 24-26. Dikatakan di sini, mereka semua, bagaimana? Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya, Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini, tunjukkan apa dari 2 ini yang Engkau pilih untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi. Ini adalah cara yang dipakai di zaman Alkitab. Mengundi, dan yang kena undi adalah Matias. Dan perhatikan ungkapan penting ini. Dan dengan demikian ia, bagaimana, dipertambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Sekarang perhatikan, kita sudah diberitahu bahwa Yudas termasuk bilangan ke-12 rasul. Di sini dikatakan bahwa Matias pada waktu terpilih, dia diapakan? Dia diperhitungkan ke dalam bilangan ke-12 rasul. Kalau begitu, apakah angka 12 itu sangat penting? Tentu saja menurut catatan Alkitab. Nah, ada alasan ketiga mengapa kita tahu bahwa Matias adalah pilihan Tuhan. Dan itu ada di dalam pernyataan yang dibuat oleh Ellen White, yang meneguhkan apa yang telah kita baca dari Alkitab. Pertama kita membaca Alkitab dulu, lalu kita melihat apa yang dikatakan Ellen White. Ellen White tidak menambahi sesuatu pada firman Tuhan yang prinsipnya tidak tertulis. Ellen White bukanlah Alkitab yang lain. Dia tidak menambahkan informasi yang tidak terdapat di Alkitab. Dia hanya menerangkan, menjelaskan, menyederhanakan, dan membantu kita mengerti lebih baik apa yang sudah terdapat di dalam Alkitab. Sekarang, perhatikan apa katanya dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 264. Dengarkan baik-baik. 2 orang dipilih yang menurut penilaian seksama orang-orang percaya. Menurut apa? Menurut penilaian seksama orang-orang percaya? Yang paling memenuhi syarat untuk jabatan itu. Sekarang perhatikan ini, tetapi, para murid, yang meragukan kemampuan mereka untuk menentukan lebih lanjut. Menyerahkannya kepada Dia yang mengetahui isi semua hati. Mereka memohon kepada Tuhan dalam doa untuk memastikan siapa dari kedua orang tersebut yang lebih sesuai untuk kedudukan kepercayaan yang penting, sebagai Rasul Kristus. Dan sekarang dengarkan baik-baik, Roh Allah memilih Matias untuk jabatan itu. Siapa yang memilih Matias untuk jabatan tersebut? Roh Allah memilih Matias untuk jabatan itu. Jadi, apakah itu rencana Tuhan bahwa Matias diperhitungkan dengan ke-11 rasul yang lain? Tentu saja. Karena ketiga alasan yang saya sebutkan tadi. Sekarang mari kita ulang. 2 hal kunci yang telah dibahas sejauh ini. Nomor 1. Nubuatan Perjanjian Lama menyatakan bahwa Yudas akan murtad. Dan nubuatan Perjanjian Lama sudah menyatakan bahwa seorang pengganti harus dipilih. Nomor 2, adalah para murid mengikuti langkah-langkah benar dalam memilih pengganti Yudas. Tapi sekarang kita perlu tanyakan pertanyaan lain yang sangat penting. Kita tadi sudah tanyakan mengapa para murid merasa perlu pilih seorang pengganti. Sebab nubuatan berkata demikian. Tetapi sekarang, ada pertanyaan yang sangat penting. Mengapa para rasul merasa mereka perlu memilih seorang pengganti Yudas? Sebelum hari Pentakosta? Apakah Anda paham perbedaan antara pertanyaan yang pertama dan yang kedua? Pertanyaan pertama adalah mengapa mereka merasa perlu memilih seorang pengganti.
Jawabannya karena nubuatan berkata demikian. Tapi pertanyaannya sekarang mengapa mereka merasa mutlak mengangkat seorang pengganti sebelum tiba hari Pentakosta? Mengapa tidak menunggu saja dulu? Mengapa tidak berdoa saja dan belajar bersama-sama? Dan menunggu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan nanti setelah Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, mereka menunggu sedikit lebih lama lagi, mungkin berdoa lebih banyak lagi. Dan mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki. Mengapa mereka merasa begitu mendesak memilih pengganti Yudas? Sesaat sebelum hari Pentakosta itu tiba, mengapa mereka merasa mutlak untuk memilih Rasul nomor 12, untuk dimasukkan dalam bilangan ke-11 Rasul lainnya? Sebelum Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta? Faktanya adalah, nanti Anda lihat bahwa kalau Alkitab memberikan detail, maka setiap detail itu adalah sangat penting. Yang kita akan pelajari sekarang membuktikan, setidaknya kepada saya, bahwa tidak ada detail penting yang luput dari Alkitab. Alkitab, jika dipelajari secara teliti, Anda akan dapatkan alasan setiap hal yang dikatakannya. Mengapa hal ini dilakukan secara demikian, dan kapan itu dilakukan? Dan mengapa itu dilakukan dengan cara tertentu itu? Perlu dipahami mengapa mereka merasa sedemikian mendesaknya untuk memilih pengganti Yudas. Sebelum Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, kita harus memahami makna angka 12 dalam Alkitab. Apa yang harus kita pahami? Makna angka 12. Perhatikan, harus ada 12. Yudas termasuk dalam kelompok 12 orang itu. Matias terbilang bersama ke-12 murid itu. Angka 12 ini sangat penting. Jadi, angka 12 ini melambangkan apa? Marilah bersama saya membuka Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Ini adalah ayat yang nanti kita akan bahas lebih teliti di seminar ini. Tapi sekarang saya hanya ingin menekankan dua hal dalam ayat ini. Wahyu 12 ayat 1 berkata, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan. Seorang apa? Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 13 bintang di atas kepalanya. Terima kasih, saya hanya memastikan Anda masih mengikuti, dan membaca ayatnya. Dikatakan, dan di atas kepalanya sebuah mahkota yaitu mahkota 12 bintang. Sekarang, marilah kita bertanya, perempuan ini melambangkan apa? Jawabannya langsung benar. Perempuan itu melambangkan jemaat atau gereja. Sekarang, pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu bahwa simbol dalam nubuatan wanita melambangkan jemaat? Dan supaya tahu, itu bukan jemaat mana saja, itu bukan keseluruhan jemaat. Itu adalah jemaat yang benar, yang setia yang dilambangkan oleh perempuan ini. Anda bertanya, bagaimana Anda tahu? Marilah kita bandingkan dua ayat. Yang satu terdapat di Daniel 7 ayat 25, dan yang lain di Wahyu 12 ayat 13-14. Kita akan membandingkan kedua ayat ini, untuk menentukan apa yang dimaksud dengan perempuan, di Wahyu 12 ayat 1. Anda tahu, setiap kali saya bertanya, di dalam nubuatan perempuan, melambangkan apa? Jawabannya selalu, oh, jemaat gereja. Dan biasanya merujuk Efesus 5, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, dan itu ayat bagus. Tapi tahukah Anda, kita tidak perlu keluar dari kitab Daniel dan Wahyu untuk mengetahui apa lambang seorang perempuan di dalam nubuatan. Karena Daniel dan Wahyu sendiri menjelaskan apa yang dilambangkan dengan perempuan. Mari bersama kita buka Daniel 7 ayat 25, ini adalah nubuatan yang akan kita pelajari beberapa sesi ke depan. Ini tentang tanduk kecil. Banyak yang sudah ikuti seri penginjilan ini baru-baru ini. Tanduk kecil itu melambangkan apa? Apa yang dilambangkan tanduk kecil? Kuasa apa? Melambangkan gereja Roma, Kepausan Roma Katolik. Sekarang, perhatikan Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang sombong menentang Yang Maha Tinggi. Dan sekarang terdapat detail yang sangat penting, dan akan menganiaya. Siapa? Orang-orang kudus Yang Maha Tinggi. Tanduk kecil akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Pertanyaannya, berapa lama orang-orang kudus ini akan dianiaya oleh kekuasaan ini? Perhatikan, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan apa? 2 masa dan setengah masa. Siapakah yang menganiaya orang-orang kudus selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa?
tanduk kecil, bukan? Tapi, sekarang marilah ke Wahyu 12 dan membaca ayat 13-14. Ini adalah nubuatan yang paralel dengan Daniel 7 ayat 25. Perhatikanlah sesuatu yang sangat menarik di sini. Dikatakan di Wahyu 12 ayat 13. Dan ketika naga itu sadar, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Sekarang, dengarkan baik-baik. Ia menganiaya. Siapa? Perempuan. Jadi di Daniel 7, tanduk kecil yang menganiaya orang-orang kudus, bukan? Perhatikan itu, Daniel 7, tanduk kecil menganiaya orang-orang kudus. Di sini si naga yang menganiaya siapa? Perempuan. Anda bertanya, bagaimana kita tahu bahwa perempuan itu sama dengan orang-orang kudus? Kita lanjutkan baca. Dikatakan, ketika naga itu sadar ia dilemparkan ke bumi. Ia menganiaya perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Tapi perempuan itu diberikan 2 sayap burung nasar besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Di mana ia dipelihara selama 1 masa, dan 2 masa dan setengah masa. Jauh dari tempat naga itu. Apakah Anda bisa menangkap paralelnya di sini? Di Daniel pasal 7, tanduk kecil menganiaya siapa? Orang-orang kudus. Berapa lama? 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Di Wahyu pasal 12, naga itu menganiaya siapa? Perempuan itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi pertanyaan ini, perempuan itu melambangkan apa? Menurut Daniel pasal 7 dia melambangkan apa? Orang-orang kudus. Anda lihat paralelnya? Jadi perempuan itu melambangkan orang-orang kudus. Jadi, apakah perempuan ini jemaat secara umum? Baik jemaat yang setia maupun yang murtad? Tidak. Dia melambangkan jemaat Yesus Kristus yang setia. Perempuan melambangkan apa? Melambangkan orang-orang kudus. Tetapi sekarang kita perlu bertanya, pada tahap manakah dalam sejarah umat Allah yang dilambangkan oleh perempuan di Wahyu 12 ini? Apakah Tuhan memiliki umat di Perjanjian Lama? Apa nama umat Tuhan di Perjanjian Lama? Israel. Apakah Tuhan memiliki umat di Perjanjian Baru? Ya, dan itu disebut apa? Itu disebut gereja Kristen. Jadi ada 2 tahap. Tuhan memiliki umatnya di Perjanjian Lama dan sekarang Tuhan memiliki umat di Perjanjian Baru. Sekarang, pertanyaannya adalah, di Wahyu 12 ayat 1, tahap yang mana yang sedang digambarikan? Gereja yang setia di Perjanjian Lama, atau gereja yang setia di Perjanjian Baru? Faktanya adalah, Wahyu 12 ayat 1 berbicara mengenai gereja yang setia di zaman Perjanjian Lama. Dan Anda bertanya, dari mana kita tahu itu? Nah, marilah kita kembali ke Wahyu 12. Ayat 1, dikatakan, tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Dengan bulan di bawah kakinya dan di kepalanya ada mahkota 12 bintang. Kemudian jika kalian membaca ayat 2 dan 5, di sana dikatakan dengan jelas, bahwa perempuan ini ada apa dalam kandungannya? Dia sedang mengandung anak apa? Seorang anak laki-laki, bukan? Dan anak laki-laki ini melambangkan siapa? Siapakah anak laki-laki ini? Anak laki-laki ini adalah Yesus Kristus. Kemudian dikatakan, bahwa naga itu berdiri di samping perempuan itu siap menelan anaknya begitu anak itu dilahirkan. Coba saya tanya, apakah perempuan ini sudah ada sebelum anak itu dilahirkan? Tentu saja. Jadi ini gereja yang mana? Apakah ini gereja Perjanjian Baru atau gereja Perjanjian Lama? Tentu saja ini adalah gereja Perjanjian Lama, tidak mungkin ini gereja Perjanjian Baru sebelum Yesus dilahirkan. Jadi, sewaktu Yohanes melihat perempuan ini di Wahyu 12 ayat 1, ini adalah gereja Perjanjian Lama. Apakah gereja Perjanjian Lama yang membawa Yesus lahir ke dunia? Apakah Yesus keturunan Abraham? Ya atau bukan? Apakah Yesus itu keturunan Daud? Ya atau bukan? Apakah Yesus lahir dari gereja Perjanjian Lama yang setia? Itulah sebabnya di dalam Alkitab diberikan silsilahnya. Silsilah jemaat yang setia di zaman Perjanjian Lama dari mana Yesus datang. Apakah Anda bisa ikuti sampai di sini? Sekarang, kita ketahui bahwa perempuan di Wahyu 12 ayat 1 ini melambangkan gereja Perjanjian Lama. Tetapi nanti sebentar lagi kita akan mendapatkan bahwa perempuan ini juga melambangkan gereja Perjanjian Baru. Nah, kita perhatikan bahwa perempuan ini melambangkan gereja yang setia dari mana Sang Mesias dilahirkan.
Perempuan di Wahyu 12 ayat 1 melambangkan gereja perjanjian lama karena anak itu masih belum dilahirkan. Tetapi kita perhatikan perempuan itu memakai mahkota dengan berapa bintang? Mahkotanya memiliki 12 bintang. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah yang dilambangkan oleh ke-12 bintang ini? Ini akan membantu kita mengidentifikasi apa yang dilambangkan perempuan itu. Anda berkata, 12 bintang melambangkan apa ya? Marilah bersama saya ke Kejadian 37 ayat 9-10. Sungguh mengagumkan berkali-kali kita harus ke kitab Kejadian untuk menemukan pemahaman Alkitab. Kejadian 37 ayat 9-10. Anda ingat bahwa Yusuf pernah bermimpi, bukan? Sebenarnya dia punya dua mimpi sebelum dia ditawan ke Mesir. Tetapi ada satu mimpi yang ada matahari, bulan dan bintang-bintang. Marilah kita perhatikan Kejadian 37 ayat 9-10. Dikatakan, lalu ia memimpikannya pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, kali ini nampak matahari, bulan. Apakah di Wahyu 12 terdapat juga matahari, bulan dan bintang-bintang? Ya benar, ada juga. Jadi ada hubungannya. Dan kali ini, matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Anda berkata, tapi bukan 12, di sini 11. Coba saya tanya, siapakah bintang nomor 12? Yusuf sendiri. Tentu saja. Berapakah anak-anak Yakub? Ada 12. Jadi dikatakan, semua 11 bintang-bintang menyembah Yusuf. Dikatakan di ayat 10, setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya. Maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Apakah ayahnya mengerti dengan jelas apa makna mimpinya itu? Tentu saja. Maka ke-12 bintang, Yusuf sebagai bintang nomor 12, mewakili siapa? Mewakili ke-12 anak-anak Yakub. Pertanyaan, apakah mereka pendiri gereja perjanjian lama? Apakah seluruh Israel berasal dari ke-12 orang ini? Ada 12 individu, dan seluruh Israel kemudian berasal dari ke-12 individu ini. Sebaiknya, mari kita baca Kejadian 49 ayat 28. Kini berbicara bukan hanya anak-anak Yakub, tetapi juga mengenai bagaimana mereka berkembang pesat menjadi ke-12 suku. Kejadian 49 ayat 28 berkata, itulah semuanya. Apa? Ke-12 anak itu adalah suku Israel, 12 jumlahnya. Inilah ayahnya katakan kepada mereka. Sebab ini beri kepada kita gambaran sifat mereka sebelumnya. Dan dia memberkati mereka sesuai berkat mereka masing-masing. Jadi kita sudah mengetahui pendiri gereja perjanjian lama. Ada berapa? 12 pendiri gereja perjanjian lama. Ada 12 orang. Tetapi dari ke-12 orang ini muncul seluruh umat Israel, semuanya ada 12 suku. Dengan kata lain, mereka berkembang biak dan mereka menjadi bangsa yang besar. Nah, angka 12 juga mewakili gereja perjanjian baru. Anda bertanya, dari mana tahu itu? Dengarkan, Alkitab beritahukan bahwa setelah anak itu dilahirkan, dalam Wahyu pasal 12. Apa yang dilakukan perempuan itu? Tertulis bahwa dia melarikan diri kemana? Dia melarikan diri ke padang gurun selama 1260 tahun, atau 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Coba saya tanya, gereja manakah ini ketika perempuan itu lari? Apakah ini masih gereja perjanjian lama atau ini gereja perjanjian baru? Ini adalah gereja perjanjian baru. Karena anak itu sudah lahir. Di Wahyu 12 ayat 5 katakan, bahwa anak itu diangkat dan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Dengan kata lain, dia naik ke surga. Dan kini perempuan itu harus melarikan diri. Jadi perempuan itu mewakili apa? Gereja perjanjian baru. Apakah perempuan ini masih bermahkota 12 bintang? Tentu saja, dia tetap bermahkota 12 bintang sepanjang sejarah. Saya ingin Anda perhatikan, Tuhan memiliki satu umat. Dia tidak mempunyai dua perempuan. Yang satu umat perjanjian lama, dan yang satu umat perjanjian baru. Dia hanya punya satu umat. Terdiri dari jemaat Tuhan perjanjian lama dan jemaat perjanjian baru. Karena satu perempuan mewakili semua umat Tuhan pada segala tahapannya. Apakah Anda paham? Karena banyak orang Kristen berkata, Tuhan punya satu rancangan untuk Israel jasmani, dan rancangan lain untuk gerejanya. Malah,
Tuhan punya rancangan buat orang Yahudi di dunia, dan Dia punya rancangan surgawi untuk gerejanya. Tuhan akan angkat umatnya ke surga, lalu Dia akan angkat umat jasmaninya yang lain, yaitu umat Yahudi jasmani di bumi. Alkitab tidak mengajarkan begitu. Alkitab ajarkan adalah Tuhan hanya memiliki satu umat, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Umat dari Mesias, bukan diwakili oleh dua orang perempuan, tapi berapa? Oleh satu orang perempuan. Dan kedua tahapan itu, Perjanjian Lama dan Baru, perempuan itu bermahkota 12 bintang. Sebab tidak terbukti bahwa mahkota itu dilepas setelah masa gereja Perjanjian Lama dan tidak lagi berbintang 12. Coba saya tanya, berapakah rasul yang diangkat oleh Yesus Kristus? Oh, kebetulan saja. Yesus berpikir, coba ya, berapa orang rasul ya? Sepertinya angka 12 yang bagus. Tidak. Angka 12 adalah angka umatnya. Marilah kita cepat melihat ke Markus 3 ayat 14-19, dan Anda berkata, Pastor Bor, kenapa kita tidak kembali lagi ke Pentakosta dan pengganti Yudas? Kita perlukan semua latar belakang ini, kalau tidak, kita tidak akan mengerti. Mengapa para rasul merasa adalah mendesak dan harus memilih rasul nomor 12 sebelum hari Pentakosta? Ada alasan yang alkitabiah, alasan yang sudah dinubuatkan untuk itu. Markus 3 ayat 14-19. Perhatikan apa katanya. Berbicara mengenai Yesus, Ia menetapkan, 12 orang. Untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Lalu disebutkan namanya. Simon, yang diberinya nama Petrus. Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius. Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus. Simon orang Kanaan juga disebut Simon orang Zelot. Dan Yudas Iskariot, yang mengkhianati Dia. Berapakah jumlah rasul yang membentuk gereja Perjanjian Baru? Cikal bakal jemaat Perjanjian Baru, asal dari seluruh gereja Perjanjian Baru, ada 12 orang literal. Yang kemudian berkembang melalui pemberitaan Injil dan terbentuk gereja Kristen. Sama seperti ada 12 anak Yakub yang berkembang dan membentuk 12 suku Israel. Dengarkanlah kata Ellen White tentang angka 12. Anda tahu, tidak habis-habisnya saya kagum, bila saya pelajari Alkitab, sebab saya pelajari Alkitab dulu. Lalu setelah saya mempelajari Alkitab, saya ingin tahu apa Ellen White katakan tentang hal itu. Saya ingin Anda perhatikan yang dikatakannya di buku, Acts of the Apostles, halaman 19. Sebagaimana di zaman Perjanjian Lama. Ke-12 para bapak-bapak sebagai wakil Israel. 12 bapak itu adalah 12 anak-anak Yakub. Demikian pula 12 rasul itu berdiri sebagai wakil dari jemaat Injil. Sederhana, bukan? 12 anak-anak Yakub mewakili apa? Jemaat Perjanjian Lama. 12 rasul mewakili apa? Jemaat Perjanjian Baru. Tetapi ini adalah satu jemaat. Karena dia diwakili oleh satu apa? Diwakili oleh satu orang perempuan. Sekarang kita harus kembali ke pertanyaan kita yang pertama. Mengapa para murid merasa mendesak dan keharusan untuk memilih pengganti Yudas sebelum kecurahan Roh Kudus di hari Pentakosta? Ada alasan nubuatan yang sangat penting. Anda lihat, saat mempelajari pelajaran kita yang terakhir, ketika Yesus naik ke surga. Selama 10 hari sebelum kecurahan Roh Kudus. Yesus sedang ditabiskan sebagai imam besar bagi umatnya. Dengan kata lain, menurut Alkitab, Yesus sekarang duduk di sebelah tangan kanan Allah untuk memberikan apa? Pertobatan bagi Israel dan apa? Dan pengampunan dosa. Dengan kata lain, pada akhir 10 hari itu, Yesus telah memulai pelayanan perantaraannya. Bagi mereka yang datang kepadanya dengan iman. Dan mengklaim hidupnya dan kematiannya sebagai milik mereka. Dengan kata lain, sekarang mereka bisa menerima jasa penebusan Kristus.
Selama 10 hari itu, Yesus resmi ditahbiskan sebagai imam besar bagi umatnya. Anda lihat, di dunia Yesus telah datang ke perkemahan untuk menjalani kehidupan sebagai imam biasa. Lalu Yesus mempersembahkan korban dirinya sendiri sebagai imam biasa. Dia bangkit pada bejana pembasuhan sebagai imam biasa. Tetapi pada hari Pentakosta, dia tahbiskan sebagai apa? Sebagai imam besar bagi umatnya. Dan Anda bertanya, tertulis di manakah di Alkitab? Kita bersama baca Ibrani 8 ayat 1-2. Saya yakin Rasul Paulus penulis kitab Ibrani. Saya yakin ini adalah gaya ajaran Paulus, dikatakan sebagai berikut. Inilah inti segala yang kita bicarakan itu, kita mempunyai. Ini ditulis seabad setelah Yesus naik ke surga. Kita mempunyai apa? Imam besar yang demikian. Yang duduk di mana? Sebelah kanan tahta yang maha besar di surga? Yang melayani di tempat kudus di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Apa yang Yesus lakukan di surga setelah kenaikannya? Dia menjadi apa? Dia menjadi imam besar. Di bait suci yang mana? Bukan di bait suci bayangan, yang tiruan, tetapi di bait suci yang sejati. Dengan kata lain, selama 10 hari itu Yesus ditahbiskan sebagai imam besar bagi umatnya. Dan pada hari Pentakosta, kecurahan Roh Kudus adalah pengumuman kepada dunia bahwa bait suci surgawi telah dibuka pelayanannya. Apakah Anda paham saya? Nah, ini hal yang sangat penting. Jika Yesus menjadi imam besar, haruskah dia mengenakan jubah imam besar? Iya atau tidak? Haruskah dia memakai turban di kepalanya dengan tulisan kemuliaan bagi Allah? Haruskah dia mengenakan jubah warna-warni yang indah? Tentu saja. Tetapi tahukah Anda apa lagi yang harus dikenakannya? Dia juga harus mengenakan penutup dada. Coba saya bacakan dari Alkitab uraian penutup dada ini. Keluaran pasal 28 dan marilah kita mulai membaca ayat 15. Bagi mereka yang mengatakan bahwa Yesus langsung pergi ke bilik Maha Suci. Di sini saya akan membacakan dari Alkitab, bahwa Yesus sebagai imam besar masuk ke bilik suci. Alkitab menjelaskan dengan pasti dan kita juga lihat bahwa di kitab Wahyu, Yesus juga berjalan di antara kaki Dian, dan dia juga ada di mezbah pendupaan berada. Sekarang sangat jelas diungkapkan di Keluaran 28, mari kita baca ayat 15. Menjelaskan mengenai penutup dada yang dikenakan imam besar di atas jantungnya. Dikatakan, haruslah engkau membuat tutup dada keputusan penghakiman. Menarik bukan? Penutup dada apa? Tutup dada keputusan penghakiman. Penghakiman siapakah ditanggung Yesus? Dia menanggung penghakiman kita. Apakah dia ke surga untuk mewakili kita di hadapan Bapa? Dan berkata, Bapa, aku telah dihakimi bagi mereka-mereka. Kumohon Bapa terima mereka-mereka demi yang Bapa kasihi. Tentu saja. Jadi dikatakan, haruslah engkau buat tutup dada penghakiman. Dipintal dengan indah sesuai pembuatan baju efod. Harus engkau membuatnya dari benang emas, biru, ungu, dan kirmizi. Dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2. Sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Dengan kata lain itu bujur sangkar. Ayat 17, haruslah kau tata itu dengan permata tatahan 4 jajar. Jajar permata, permata delima merah, topas, dan jamrud. Inilah jajar pertama. Jajar yang kedua, permata pirus, safir dan berlian. Jajar yang ketiga, permata jasin, akik, dan kecubung. Jajar yang keempat, permata beril, oniks dan jaspis. Dengan berikatkan emas. Jadi ada penutup dada bentuk bujur sangkar dengan berapa permata? Terdapat 12 bukan 11, ada 12 permata. Ke-12 batu itu melambangkan apa?
Itu melambangkan umat Allah dari Perjanjian Lama dan Baru. Perhatikan kelanjutannya di ayat 21. Dan pada permata-permata itu harus ada, dengarkan ini, harus ada nama. Nama anak-anak Israel, 12 sesuai nama-nama mereka. Jadi apa yang dikenakan Yesus di atas jantungnya? Nama-nama dari ke-12 anak-anak Yakub. Tapi juga apa? Ke-12 rasul anak domba. Dengan kata lain, di mana Yesus menempatkan umatnya? Dekat dengan apanya? Dekat di hatinya. Terdapat penutup dada penghakiman. Apa yang ditanggung Yesus untuk kita? Dia menanggung penghakiman kita. Maka dikatakan ayat 21. Dan permata-permata itu harus ada nama anak-anak Israel, 12 sesuai nama-nama mereka. Seperti ukiran cincin stempel, masing-masing dengan namanya, sesuai ke-12 suku. Kita lanjutkan ke ayat 29. Dengarkan baik-baik. Demikianlah Harun. Apa jabatan Harun? Dia adalah imam besar. Demikianlah Harun harus mengenakan nama dari anak-anak Israel. Pada penutup dada penghakiman itu. Pada apanya? Pada dada, di atas jantungnya. Dengarkan baik-baik, apabila ia masuk ke mana? Ke dalam tempat kudus. Sebagai peringatan di hadapan Tuhan selalu. Saya pertanyakan apakah terjemahan tempat kudus di sini tepat terjemahannya. Saya cek setiap versi Alkitab yang ada. Dan setiap versi Alkitab tulis, tempat kudus. Jadi kemana imam besar itu masuk dengan penutup dada penghakiman di jantungnya? Bukan ke tempat maha kudus, tapi kemana? Ke dalam bilik suci dari bait Allah. Ayat 29, demikianlah di bawah Harun nama anak-anak Israel. Pada tutup dada penghakiman itu di jantungnya. Bila ia masuk ke dalam tempat kudus. Sebagai peringatan di hadapan Tuhan selalu. Dan haruslah engkau taruh tutup dada penghakiman. Haruslah kau taruh Urim dan Tumim, kita bahas nanti. Haruslah itu di atas jantung Harun. Bila ia masuk menghadap Tuhan. Jadi Harun harus terus-menerus membawa. Apa? Itulah penghakiman bagi umat Israel di atas jantungnya, di hadapan Tuhan, bagaimana? Di hadapan Tuhan terus-menerus. Sekarang kita mengerti mengapa harus ada rasul nomor 12 sebelum Yesus ditahbiskan imam besar. Ada dasar Alkitabiahnya. Bagaimana seandainya mereka hanya memiliki 11 rasul pada hari Pentakosta? Yesus tidak bisa mengenakan penutup dada yang bertatahkan 12 batu. Anda paham? Penutup dada harus terdapat apa? 12 batu yang melambangkan umat Allah. Tetapi waktu itu hanya ada 11 orang rasul. Jadi, apa yang harus mereka lakukan? Sebelum Yesus bisa mengenakan jubah sebagai imam besar bagi umatnya, rasul nomor 12 harus dipilih. Dengan kata lain alasannya berlandaskan Alkitab. Bukankah Alkitab itu luar biasa? Maksud saya, mengagumkan? Hal-hal inilah yang menunjukkan kepada saya bahwa Alkitab itu diilhami oleh Tuhan. Tidak ada yang meleset. Sekarang perhatikan komentar Ellen White ini dalam Gospel Workers, halaman 34. Saya suka pernyataan ini. Dia berkata, tentang Harun, imam besar Israel, tertulis. Dia harus bawa nama dari anak-anak Israel di penutup dada penghakiman itu di atas jantungnya. Bila mana ia masuk ke tempat kudus untuk selalu jadi peringatan di hadapan Tuhan. Lalu dia beri komentar ini setelah membaca Keluaran 28 ayat 29 atau ditulisnya, katanya. Betapa indah dan nyatanya kasih Kristus yang tidak berubah bagi umatnya. Imam besar kita, yang dilambangkan oleh Harun. Membawa umatnya di atas jantungnya. Lalu katanya kepada para hambanya dan kita semua juga hambanya yang membagikan Injil. Dia berkata, bukankah seharusnya hamba-hambanya di dunia memiliki kasihnya dan simpatinya, dan keprihatinannya? Tahukah Anda, tak ada yang lebih dekat kepada Yesus selain umatnya, tiap perorangan dalam jemaatnya. Anda lihat ke-12 anak Yakub dan ke-12 rasul anak domba, mewakili umat Allah sepanjang zaman. Dan hal yang paling dekat di hati Yesus adalah umatnya. Bahkan, sewaktu Yesus menaikkan doa imam besarnya di Taman Getsemani. Dia berdoa syafaat untuk murid-muridnya dan semua orang yang akan percaya kepadanya di masa mendatang.
Dia ungkapkan dalam puncak doanya apa yang menjadi kerinduannya. Dia berkata di Yohanes 17 ayat 24, "Ya Bapa, aku ingin supaya mereka yang telah Engkau berikan kepadaku boleh bersama-sama aku dimanapun aku berada." Apa yang diinginkan Yesus? Dia ingin umatnya di mana? Bersama dengan Dia, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan Anda tahu, terkadang waktu kita baca ayat itu yang nanti kita akan ulangi lagi dalam seri ini, Yohanes 14 ayat 1-3. Di mana Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, kamu percaya kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal." Biasanya fokus kita pada tempat tinggalnya. Oh, kita akan punya rumah indah di atas sana. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan banyak orang mengira Yesus sedang menjadi pemborong bangunan di sana, dia sedang membangun perumahan. Dengarkan, Yesus tidak butuh 2000 tahun untuk membangun perumahan. Karena dia menciptakan dunia ini dalam 6 hari. Dia bisa bersabda, "Maka jadilah." Dia pergi ke bait suci untuk memberikan jasa-jasa penebusannya pada setiap pribadi. Anda paham? Apakah pekerjaan Yesus di bait suci di surga itu sama pentingnya dengan kematiannya di salib? Tentu saja, kita tidak bisa diselamatkan tanpa pelayanannya di bait suci surgawi di bilik suci. Dan nanti kita akan bahas mengenai pelayanannya di bilik maha suci yang dimulai tahun 1844. Yohanes 14 ayat 3 menggambarkan apa yang sesungguhnya dipikirkan Yesus. Dia berkata, "Dan apabila aku pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali, dengarkanlah baik-baik, dan menerima kamu kepada diriku sendiri. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Apakah kerinduan Yesus? Kerinduan Yesus adalah kita berada di mana Dia berada. Dengarkan. Kota dan bangunan yang indah hanyalah bonus tambahan saja. Mereka ibarat kue pencuci mulut. Walaupun seandainya di surga tidak ada apa-apa, katalah tak ada pemberian apa-apa. Tetapi karena ada Yesus di sana, itu sudah cukup berharga bagi kita untuk ke sana. Perhatikan Efesus 5 ayat 25-27. Anda tahu, saya agak resah bila saya dengar orang mengkritik gereja dan menyalahkan gereja. Dengarkan, Yesus mengasihi jemaatnya, dan berarti Dia yang terkena kritikan. Bukan berarti kita tidak perlu perbaiki kesalahan yang dilakukan di dalam gereja. Tapi ini jemaat Kristus, akan ada lalang dan gandum sampai masa pencobaan berakhir. Marilah kita jangan mengkritik, janganlah kita menembak orang-orang yang sudah terluka. Sebagaimana sering terjadi. Perhatikan Efesus 5 ayat 25-27, "Hai suami, kasihilah istrimu. Seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya." Apa yang dilakukan Yesus untuk jemaatnya? Dia apa? Dia menyerahkan dirinya. Dia tidak memberikan sesuatu, Dia memberikan dirinya kepada kita. Menyerahkan dirinya baginya agar Dia boleh menyucikannya dan membasuhnya dengan air oleh firman. Agar Dia boleh menampilkannya kepada dirinya. Dengarkan ini, tujuan akhir yang Tuhan cari. Agar Dia boleh menampilkannya kepada dirinya suatu jemaat yang mulia. Tanpa cacat atau kerut atau apapun yang seperti itu. Tapi supaya jemaat harus jadi kudus dan tidak bercela. Inilah alasannya Ellen White menulis dalam Testimonies to Minister, halaman 15. "Saya bersaksi kepada saudara-saudaraku, bahwa jemaat Kristus, walaupun mungkin lemah dan cacat, adalah satu-satunya objek di dunia di mana Dia mencurahkan perhatiannya yang tertinggi kepadanya. Sementara Dia menawarkan kepada seluruh dunia undangannya agar manusia datang kepadanya dan diselamatkan. Dia tugaskan malaikat-malaikatnya untuk memberikan pertolongan ilahi kepada setiap jiwa yang datang kepadanya dengan pertobatan dan penyesalan. Dan Dia datang sendiri melalui Roh Kudus-Nya ke tengah-tengah jemaatnya. Nah, ada satu lagi hal yang terakhir yang ingin saya bahas. Dan itu adalah rumah kita di kekekalan. Baik di surga maupun di dunia baru. Yaitu Yerusalem baru, kota yang suci. Coba saya tanya, apakah jemaat perjanjian lama dan perjanjian baru kedua-duanya mewakili kota yang suci? Tentu saja. Marilah kita tutup dengan membaca dua ayat. Wahyu 21 ayat 12. Wahyu 21 ayat 12 ini berbicara mengenai gerbang Yerusalem baru. Ini bukan Yerusalem yang lama, ini adalah Yerusalem baru. Dan perhatikan nama-nama yang terdapat pada pintu gerbangnya. Dikatakan di Wahyu 21 ayat 12, dan temboknya besar dan tinggi dengan 12 pintu gerbangnya.
Dan ada 12 malaikat di pintu-pintu gerbang itu. Dan sekarang perhatikan, dan di atasnya tertulis. Apa? Nama-nama ke-12 suku Israel. Apakah jemaat perjanjian lama diwakili di kota suci? Tentu saja. Bagaimana dengan jemaat perjanjian baru di kota suci yang sama? Wahyu 21 ayat 14. Wahyu 21 ayat 14 sekarang berbicara mengenai dasar dari kota suci itu. Pintu gerbangnya tercantum nama-nama dari anak-anak Yakub. Tapi pada fondasinya tertulis nama-nama yang lain. Perhatikan Wahyu 21 ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama dari ke-12 rasul dari anak domba itu. Satu kota mencakup semua umat Allah, orang-orang saleh perjanjian lama, dan orang-orang saleh perjanjian baru. Semua akan hidup di hadirat Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Dan Alkitab berkata bahwa dari bulan ke bulan kita akan datang untuk makan dari pohon kehidupan. Dan Alkitab berkata, kita akan datang dari sabat ke sabat. Untuk menyembah Halik kita yang luar biasa, Yesus Kristus. Dan kita akan hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Di negeri itu di mana tidak ada duka, tidak ada kejahatan. Tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Negeri di mana semuanya adalah sukacita selama-lamanya. Dan sukacita yang terbesar tentunya adalah sukacita karena dalam masa kekekalan itu, dapat bersama dengan Juru Selamat kita yang luar biasa dan terkasih, Yesus Kristus. Yang bukannya memberikan sesuatu kepada kita tapi bahkan memberikan dirinya sendiri. Dia tidak meminjamkan dirinya kepada kita, Dia menyerahkan dirinya bagi kita. Bukan hanya untuk sementara, tapi selama kekekalan kita memiliki seorang kakak sulung duduk di atas tahta.